Jadi praktek menyusun rencana pengawasan. Nah, ini saya berharap adik-adik bisa membuat rencana pengawasan secara sederhana. Jadi boleh dipilih unit pembibitan di mana, milik pemerintah atau milik swasta, misalkan komoditasnya apa, breeding ayam ras atau hatchery penetasan ayam ras, ayam lokal ya boleh, atau di kelompok ternak di masyarakat yang komoditas bebas yang diketahui. Nah, disusun rencana pengawasannya ya kira-kira kisi-kisinya, objeknya apa yang diawasi, terus dasar regulasi yang digunakan, selain Permentan 42 apa aja, terus metodenya secara umum apa aja yang digunakan oleh pengawas sesuai objeknya gitu. Nah, coba nanti dicoret-coret sebentar, terus bisa kita diskusikan. Tapi ini saya tawarin dulu sebelum membuat ini, apa kita ada pertanyaan, tanya jawab dulu, misalkan seperempat jam begitu, monggo. Monggo Bu. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan tugas itu. Ada yang masih ngepending. Silahkan untuk bertanya dulu. Ya adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kita bisa tanya jawab dulu, mungkin seperempat jam ya. Oke Bu, dikasih kesempatan sebentar. Saya izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Oh ya, yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai lingkup pengawasan Bu. Yang di lingkup pengawasan tadi, yang pengawasan pada poin pengawasan peredaran. Itu kan katanya ada pos lalu lintas ternak Bu. Yang ingin saya tanyakan itu ketika saya misalnya mengambil ternak dari luar daerah Jawa Tengah Bu. Misalnya saya ambil domba Garut dari Jawa Barat. Kemudian yang harus saya lakukan ketika mau membawa domba itu ke Jawa Tengah, kadang saya itu berarti saya harus lapor ke pos lalu lintas ternak tersebut terlebih dahulu, atau nanti ada petugas pengawas bibit ternak yang akan menyambangi kandang saya ketika domba itu sudah datang begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi prosedur pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dari provinsi A ke provinsi B itu ada prosedur yang ditempuh ya. Salah satunya biasanya yang pertama itu mengajukan izin pemasukan ternak. Sejumlah berapa ekor, ternaknya apa aja, kemana begitu. Dan nanti yang tadi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ya. Dari Jawa Barat itu dari Dinas Jawa Barat, begitu ya, dari Dinas Jawa Barat itu bersurat ke Dinas Jawa Tengah karena ini lintas provinsi, pengajuan permohonan izin pemasukan ternak. Terus nanti dari Dinas Jawa Tengah itu membalas pemberian izin pemasukan ternak. Seperti itu. Nah, ini terutama juga kalau memasukkannya banyak gitu ya. Itu caranya. Terus nanti dari situ, dari asal ternak itu biasanya membawa surat keterangan kesehatan hewan, SKKH itu ya. Surat keterangan kesehatan hewan dari dinas tempat sana di Jawa Barat, di Garut misalkan. Itu semacam surat jalan, seperti itu. Dan yang ketiga, kalau ada lagi lebih bagus, semisal tadi belinya di unit breeding yang memiliki izin, begitu, izin usaha. Itu dia biasanya punya surat jalan, semacam itu, surat jalan. Itu bagus lagi. Nah, itu dibawain ke sopirnya. Jadi ketika nanti melewati pos lalu lintas, itu dokumennya komplit, boleh jalan. Atau melewati jembatan timbang itu. Nanti di jembatan timbang itu membawa sapi, membawa domba banyak, itu juga di stop biasanya. Itu ditanyain surat-suratnya. Ada enggak? Kalau enggak ada, ya dihentikan di situ. Dan pengalaman di lapangan itu kadang-kadang itu terjadi, itu dia sudah di pelabuhan, dia mau ngirim ke Lampung misalkan, itu ternyata nggak bawa SKKH,
Wah, itu udah nangis-nangis itu minta dibantu dinas supaya dapat SKKH secara sulap gitu ya. Nah, itu biasanya nanti menugaskan dokter hewan atau paramedis untuk bisa meninjau ternaknya yang terdekat supaya SKKH-nya bisa keluar. Jadi bukan pengawas bibit ternak yang mendatangi kandangnya, bukan. Tapi sebelum dikirim itu sudah membawa surat-surat tersebut. Begitu, Dek. Oh, Ya, siap. Terima kasih, lanjut. Bu Retno. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Mengenai standar yang digunakan dalam pengawasan bibit ternak itu, apakah hanya mengacu dengan SNI yang sudah ditetapkan dari kementerian atau dari dinas peternakan setempat, ataukah menggunakan standar yang dibuat sendiri begitu, Bu? Terima kasih. ya. Jadi standar nasional Indonesia itu adalah standar minimum. Standar minimum aja. Di mana SNI itu disusun berdasarkan data yang dihimpun secara nasional. Nah, bisa dibayangkan data yang dihimpun secara nasional itu berasal dari data di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan Papua sana, Kalimantan, Sumatera, NTB, dan seperti itu. Misalkan kita bicara sapi PO atau kambing PE, kan begitu. Nah, kualitas kambing di Pulau Jawa sama Kalimantan, Papua, Sulawesi pasti sangat berbeda. Pasti jelas sangat bagus di Pulau Jawa, kan? Nah, otomatis ketika data dihimpun ini ketemulah satu standarisasi ukuran yang win-win solution seperti itu. Jadi definisi SNI itu adalah konsensus, kesepakatan, data kesepakatan. Itu dikatakan dia memenuhi standar minimum. Itu dipahami dulu. Ya. Nah, boleh melakukan pengawasan dengan menyandarkan pada SNI saja. Itu boleh. Boleh juga ketika kita bekerja di suatu farm yang sudah sangat modern begitu. Dia mempunyai standar sendiri di atas SNI begitu. Nah, itu boleh juga. Jadi kembali ke filosofi pengawasan itu tadi. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan. Itu tadi toh dari apa yang sudah direncanakan. Jadi misalkan di Jogja itu ada, itu dia punya standar sendiri untuk farmnya dia di atas SNI karena dia mau memproduksi bibit domba itu atau bibit kambing PE itu yang di atas SNI. Berarti kita mengawasinya ya mengikuti standar dia di atas SNI. Kalau di bawah SNI tidak boleh. Kalau di bawah SNI berarti di bawah standar nasional. Standar nasional aja itu sebenarnya standar yang win-win solution itu tidak begitu bagus begitu. Tidak begitu unggul lah begitu. Maka sebaiknya memang di atas SNI. Begitu pula dengan UPT ya, biasanya ya UPT itu pun lihat-lihat UPT-nya. Ada UPT yang benar-benar sudah berkembang pesat, misalkan Batu Raden. Ya. Adik-adik pernah dengar Batu Raden kan? UPT sapi perah? Pernah, ada di Purwokerto itu ya. Misalkan Batu Raden. Batu Raden itu kalau hanya mengikuti SNI-nya sapi perah aja masih kurang. Jadi dia mengeluarkan bibit itu sampai 3 grade kalau nggak salah. Jadi ada grade A, grade B, grade C, seperti itu. Nah yang grade A ini yang benar-benar unggul lah seperti itu. Expert, apa ya? Kok expert? Excellent, begitulah. Excellent, begitu. Grade A. Nanti harganya lain, harganya paling mahal. Gitu. Yang B bawahnya. Sama dengan di boiler itu kan juga ada yang kualitas DOCA, kualitas DOCB. Itu biasanya dia menurunkan bobot telur tetas yang B itu. Nah, makanya ini tadi saya tekankan bahwa
memahami filosofi pengawasan, setelah itu memahami apa aja yang terkait, baru mengeksplorasi ketika sudah di dunia kerja, sudah di hadapan kita. Memahami maknanya. Jadi tidak boleh saklek. Saya mengawasinya SNI, itu enggak. Ada persyaratan teknis minimum yang memang ditetapkan oleh unit tersebut yang terdokumentasikan di perencanaannya. Itu tadi loh. Ya kan? Jadi misalkan breeding farm yang ada di Purworejo itu di dokumen perencanaan mereka dia memproduksi telur tetas dengan grade A, B, C gitu ya. Nah, nanti telur tetasnya kan ini dikirim ke hatchery. Jadi bedanya di ayam ras itu breeding farm itu hanya memproduksi telur tetas. Telur tetasnya ini dikirim ke hatchery, ke unit penetasan. Nah, di unit penetasan ini nanti di-grading lagi. Di-grading lagi mana yang A, mana yang B, mana yang C. Nah, yang C ini tidak boleh dibawa SNI. Nah, biasanya pemerintah itu mengawasi titik kritisnya itu di situ. Jangan sampai produk yang dilempar dia, yang paling rendah harganya, yang paling jelek kualitasnya itu dibawa SNI. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang lanjut praktek aja ya. Monggo, monggo. Monggo ya. Ini paling enggak 1/4 jam, nggih. Jam 9:04. Nah, nanti adik-adik bikin aja. Paling enggak nanti 2 atau 3 orang nanti mohon untuk bisa memaparkan gitu aja secara lisan ya. Kalau enggak pakai PowerPoint memaparkan aja secara lisan begitu, nggih. Ya, ini jadi saya tinggal dulu 1/4 jam ini ya, Bu ya, Bu Nur. Nggih, monggo, monggo. Jam 9:04 nanti kita Masuk kembali lagi ya. Ya, masuk lagi. Halo semuanya, gimana? Sudah bisa untuk diskusi singkat aja ya dari adik-adik? Ya, Bu. Ada yang mau presentasi, silahkan yang sudah siap. Ya, Bu. Ya, silahkan. Nah, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai rencana pengawasan bibit ternak yang telah saya buat. Untuk rencana pengawasan bibit ternak yang saya tulis adalah pengawasan bibit ternak berupa DOC, final stock, ayam ras, petelur. Untuk lokasi pengawasan, saya memilih di unit pembibitan atau breeding. Objek pengawasan berupa DOC, ayam ras, petelur, final stock. Kemudian untuk dasar regulasi dari pengawasan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 13 Ayat 4. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang SDG dan Perbibitan Ternak, Pasal 54-58 tentang peredaran benih dan bibit ternak, serta Pasal 59 tentang pengawasan benih dan bibit ternak. Yang ketiga yaitu Permentan Nomor 61 garing Permentan garing PK titik 230 garing 12 garing 2016 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras. Yang keempat yaitu SNI nomor 01-4868.2/2005 tentang bibit niaga DOC final stock ayam petelur. Kemudian untuk teknis dari pengawasan di lapangan yang dilakukan adalah 1. Mempunyai kartu tanda pengenal dan surat penugasan pengecekan mutu DOC dari pejabat yang berwenang. 2. Berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil atau PPPNS dan dokter hewan yang berwenang.
Yang ketiga, mendapatkan keterangan tentang asal bibit ayam atau Certificate of Origin dan Kesehatan Hewan atau Certificate of Health. Dinyatakan dengan surat keterangan petugas atau dokter hewan yang berwenang di tempat pembibitan tersebut. Yang keempat, mendapatkan keterangan tentang kemampuan produksi bibit niaga ayam ras petelur meliputi bobot badan, konsumsi pakan, konversi pakan berdasarkan umur per minggu dan harus diinformasikan kepada pelanggan atau konsumen. Yang kelima, bobot DOC yang ada di lokasi minimal 37 gram. Yang keenam, mengecek kondisi fisik ternak seperti berdiri tegak, paruh normal, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk, dan tidak ada cacat fisik. Sekitar pusar dan dubur kering dan pusar tertutup. Yang ketujuh, warna bulu seragam sesuai dengan galur atau strain dan kondisi bulu kering dan berkembang adanya jaminan kematian DOC maksimal 2%. Yang keenam, yang kedelapan maksudnya, DOC yang bermutu dan terjamin kualitasnya adalah DOC dengan kemasan box yang tertulis perusahaan pemasoknya, karena ada juga kemasan tanpa nama perusahaan perbibit berkualitas. Yang kesembilan, DOC kualitas rendah biasanya banyak beredar menjelang hari besar keagamaan nasional dan saat suplai DOC sedikit sedangkan demand tinggi. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ibu langsung untuk didiskusikan atau tambah satu lagi, Bu? Langsung tambah satu lagi mungkin, Bu ya. Oh, nggih. Ada yang mau presentasi lagi, silahkan. Ini mungkin belum selesai, Bu. Oh ya, baik. Ini saya lanjut aja ke komentar untuk paparan dari Dik Udin ya. Okay. Ya, alhamdulillah ini bagus sekali. Jadi runut begitu ya, secara sederhana bisa menyajikan dengan runut. Dasar regulasi yang dipakai juga bagus. Jadi dari makro, kemudian lapis ke sub-subnya sampai ke bawah, sampai ke teknis untuk menyandingkan daripada kualitas itu. SNI sudah ada. Oke. Mungkin perlu ditambah Permentan 32 tentang penyediaan produksi ayam ras dan telur konsumsi ya, di Udin itu ditambahkan di situ, nanti bisa dipelajari. Ya, itu ada kaitannya nanti dengan suplai demand. Jadi untuk menambah wawasan di Udin tadi, karena poin terakhir cerita dia kualitas DOC yang turun pun kualitas DOC yang jelek pun biasanya banyak dilempar ke pasaran ketika demand tinggi, ya begitu ya. Nah itu nanti dibaca Permentan 32 tentang peredaran ayam ras dan telur konsumsi, itu ada kaitannya nanti. Mengapa perlu diawasi seperti itu, kaitan dengan suplai demand-nya, supaya harga itu stabil. Dan stabil ini dalam arti produsen tidak dirugikan, jadi harga pasaran itu di atas harga HPP, harga pokok produksi produsennya, kemudian konsumen juga dapat memperoleh produk ternak itu dengan harga yang terjangkau. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak boleh kemurahan, tidak boleh kelarangan. Nah itu ya, itu ada Permentan di 32 itu, rambu-rambunya di situ, nanti dibaca. Terus untuk teknik pengawasan bagus sekali, ada 9 poin ya, dari mulai dokumen untuk SDM-nya, KTP, surat tugas, berkoordinasi, dan lain-lain. Kemudian dokumen keterangan asal bibit, kemampuan produksi, dan lain-lain, itu adalah data sekunder.
di farmnya. Terus yang poin kelima ke 6 itu bagus, jadi sudah ke objeknya, berat badan DOC-nya, sama mengecek kondisi fisik, warna bulu. Dan ke-8 ini adalah jaminan kematian, ini termasuk box tertulis kemasan ini ketika nanti siap dikeluarkan. Nah, ini untuk kondisi fisik ternak itu tadi dilihat dari bentuk paruh dan lain-lain, itu nanti ditambahkan laporannya ya. Nanti kan dapat nilai tambahan tuh. Tadi ditambahkan caranya bagaimana? Ya, Di Udin ya. Jadi mengecek kondisi fisik ternak tadi banyak banget, bentuk paruh, bulu kering dan lain. Caranya bagaimana? Bagaimana kamu melakukan itu? Apa kamu masuk atau kamu disediakan berapa sampel? Terus satu dus itu kamu lihat berapa minimum, seperti itu dijelaskan di situ. Teknis caranya bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Ya, deh, bagus sekali. Mungkin ada satu lagi. Ya, mungkin gini untuk Selasa depan adik-adik bisa siapkan dulu kuesionernya. Siap. Iya. Nanti bisa satu kelas ini toh dengan dosen pengampunya yang biasanya kuesionernya apa aja. Nanti bisa mungkin praktek di kandang. Nanti saya sifatnya fasilitator aja. Jadi biar adik-adik lebih aktif begitu. Jadi kayak stretching yang terakhir itu tadi, nanti saya berkomentar aja mungkin apa yang perlu ditambahkan atau bagaimana gitu. Iya, ya. Terima kasih, terima kasih untuk semuanya. Saya mohon pamit. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Saya akhiri. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu.